Karena hari ini cerah, pakaian kotor banyak, akhirnya beta bersama Paksu mencuci di kali. Hai semuanya, ketemu lagi dengan beta. Pagi ini karena cuciannya banyak, beta mengajak Paksu bersama beta untuk pergi mencuci di kali. Dan mencuci kali ini jaraknya agak jauh sedikit dari rumah, karena nantinya kita akan masak-masak dan makan-makan di sana. Dan saat pagi kami datang tadi, teman-teman kami disambut dengan kicauan burung yang begitu merdu, bunyi aliran sungai dan juga angin yang sepoi-sepoi. Beta mengajak Paksu datang mencuci ke sini karena di tempat yang biasanya beta mencuci banyak sekali lumut, sehingga pakaian kalau dicuci dan dibilas sudah pasti serat-serat lumut menempel pada pakaian, apalagi pakaian yang berwarna putih teman-teman, pakaiannya akan terlihat kotor seperti belum dicuci. Akhirnya beta mengajak Paksu mencuci di anak sungai yang sudah pasti terhindar dari lumut. Dan sebelum mencuci beta mengisi tenaga dulu dengan secangkir kopi. Sesudah itu kita buatkan secangkir lagi buat Paksu. Dan setelah tenaga mulai terkumpul, saatnya untuk mencuci. Jadi teman-teman, beta lebih suka mencuci manual seperti begini ketimbang pakai mesin cuci, karena berasa pakaian lebih bersih dan kesat. Meski dalam seminggu beta bisa mencuci 4-5 kali, namun beta lebih suka mencuci manual seperti begini, apalagi mencucinya di air yang mengalir. Pokoknya melihat hasil cucian hati lebih puas. Dan kali ini beta mencuci mencari anak sungai yang lebih bersih, yang bebas dari lumut. Karena beberapa dari pakaian kotor adalah pakaian sekolah anak-anak, tapi juga pakaian kerjanya Paksu. Dan saat mencuci seperti ini, awan sudah mulai berubah warna teman-teman. Yang tadinya biru sekarang sudah mulai menggelap, sehingga beta lebih mempercepat beta punya kerjaan. Karena tadinya beta datang bukan saja dengan Paksu, tapi juga dengan baby Megan. Takutnya jika turun hujan maka kita akan terjebak. Karena tadi saat datang pun kami tidak membawa tenda darurat teman-teman. Dan saat beta mulai mempersiapkan perbumbuan, di sini angin sudah mulai meniup dengan kencang, dan beta pun mulai bergegas bergerak dengan cepat. Nah ini teman-teman, ikannya setelah beta bersihkan, beta marinasi menggunakan perasan jeruk dan juga sedikit garam. Untuk perasan jeruk dan garamnya beta berikan di kedua sisi, barulah ikannya dibakar. Dan karena kayu bakar yang kami gunakan kayu bakar yang sudah benar-benar kering, sehingga bara api pun bagus dan ikan pun tak perlu waktu lama sudah matang teman-teman. Langsung saja beta angkat dan sisihkan sebentar, karena di sini beta mau masak sarimi dulu teman-teman. Karena sarimi yang beta masak ini akan beta makan bersama baby Megan, jadi beta akan menggunakan topping sayur dan telur. Menu yang satu ini sangat cocok makan di hutan, apalagi saat cuaca dingin dan hujan. Sudah pasti masanya no ribet, rasanya enak dan sudah pasti bergizi karena ada sayur dan juga telur. Sariminya sudah matang, saatnya buatkan colo-colo atau cocolan buat ikan bakarnya. Bahan-bahan untuk cocolannya ada 1 buah tomat, 2 buah bawang merah, 1 buah cabai keriting, 2 buah cabai rawit, dan 2 buah jeruk. Dan kali ini penyakit pelupaku mulai kambuh teman-teman. Tadi dari rumah sebenarnya mau dibuatkan nanti di sini cocolan kecap, namun kecapnya ketinggalan. Dan meskipun tanpa kecap teman-teman, ini rasanya sangat enak. Kalau makan di alam seperti ini, apapun makanannya, baik mau dibakar, direbus, atau dikukus, rasanya tetap enak dan nikmat. Beda lagi kalau masak-masak dan makan-makan di rumah. Masaknya sudah menggunakan banyak perbumbuan, namun makannya juga masih pilih. Dan akhirnya kita punya masakan sudah masak, waktunya untuk makan. Dan karena sudah selesai makan, saatnya siap-siap. Tikar, peralatan masak dan peralatan makan saatnya dimasukkan ke dalam tas. Begitu pula pakaian yang tadi sudah dicuci. Dan saatnya bergegas untuk pulang, namun sebelum pulang beta cemplung 2 kali ke dalam air, karena memang tak tahan diriku ini melihat air yang sejernih ini. Pengen mandi berlama-lama namun sudah gerimis teman-teman. Dan sampai jumpa di beta punya video-video selanjutnya. Bye-bye.